Perkenalkan, saya Vita dan di samping saya teman sekelompok saya. Kami berasal dari SMA Negeri 2 Padang. Maksud dan tujuan kami datang ke sini adalah untuk melaksanakan tugas proyek Pelajar Pancasila yang bertema Bangunlah Jiwa Ragamnya melalui museum. Dan kami diberi materi kain tenun Minang oleh guru kami. Bolehkah saya bertanya beberapa hal mengenai kain tenun Minang kepada Mbak Ibu? Boleh, silakan. Baik, saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Apa itu kain tenun Minangkabau dan apa saja jenisnya, Bu? Kain tenun Minangkabau ini adalah kain tenun khas dari Sumatera Barat yang dibuat dengan secara tradisional menggunakan alat tradisional, yang mana dia proses menenunnya bisa memakan waktu yang cukup lama. Karena di sini juga tidak hanya menenun biasa saja, tapi juga menentukan pola, motif dan lain-lain. Nah, jenis kain songket berdasarkan teknisnya itu atau jumlah motifnya atau bentuknya ini ada yang pertama batabuan. Batabuan ini motifnya banyak, bertaburan aja, tidak padat. Terus ada motif atau kain songket balapa. Balapa ini kayaknya motifnya ini padat. Nah, kalau sekarang contohnya itu ada di songket tenunan pada sike. Kalau motif batako ini banyak juga hasil tenunan silukar ada, pada sike juga ada. Terus ada songket balamba. Balamba ini produksi kain tenun dari Kabupaten 50 Kota atau Kota Payakumbuh. Nah, di sini ini lebih beda lagi motifnya itu yang balamba ini bagian bawah tenunan dari benang emas berbentuk bis, ini disebut dengan lamba bagian bawah. Biasanya ini jumlahnya itu sebanyak 4 baris atau 3 baris. Nah, ini kalau jumlahnya 4 piece itu disebut dengan lamba ampek, seperti itu. Berarti banyak jenisnya ya, Bu? Iya, banyak jenisnya. Lanjut, Bu, pertanyaan kedua, kapanakah kain tenun Minangkabau ini pertama kali berasal? Kalau untuk Sumatera Barat sendiri atau Minangkabau, sebenarnya mereka udah mengenal kain tenunan ini secara tradisional yang biasa aja sebelum mengenal benang emas. Jadi awal mulanya perkembangan kain tenun songket di Minangkabau ini itu benang emasnya berasal dari India, dibawa ke kerajaan Pagaruyung Batu Sangkar. Nah, disinilah awal mulanya kain songket itu dipakai oleh raja dan kaum bangsawan sekitar kerajaan, kemudian menyebar lagi ke daerah-daerah lain seperti ke Sungaian, ke Padang Page, ke Pitalah, ke Pariangan dan lain-lain. Itu banyak lagi menyebar ke seluruh daerah yang ada di Minangkabau atau provinsi Sumatera Barat, termasuk juga Muara Labu. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang biasanya memakai kain tenun Minangkabau ini, Bu? Kalau pemakaian kain tenun ini tidak hanya untuk perempuan tapi juga laki-laki. Ini kita detail bagiannya, untuk perempuan itu ada tutup kepala disebut tingku 2, nanti ada salempang, nanti ada kode atau kain kain sarung bagian bawah tapi berbentuk kode disebut kode. Dan untuk laki-laki juga ada salempang, ada si sampiangnya. Nah, ini untuk datuk biasanya untuk pengantin laki-laki Kota Garam biasanya bajunya dari songket itu. Tutup kepalanya songket juga, terus salempang atau semuanya itu dari songket. Kalau pakaian datuk laki-laki Minangkabau itu biasanya yang di si sampiang bagian pinggangnya baru itu pakai kain songket. Nah, yang memakainya itu tertentu, ada juga pengantin laki-laki, ada ada datuk, ada pengantin perempuan, ada bunuh kandung. Ya, berarti laki-laki juga bisa pakai kain tenun loh, guys. Di pertanyaan selanjutnya, mengapa kain tenun Minangkabau memiliki banyak motif dan apakah setiap motif memiliki makna atau bisa Sofi? Dari kain tenun ini sendiri kita juga belajar kesenian seni. Jadi masyarakat Minangkabau juga sudah mengenal seni dengan keindahannya, dengan motif, dan juga mereka belajar dari alam takaran jadi guru. Jadi motif yang ada pada kain tenun tersebut memiliki maknanya. Contoh pucuk rabuan, ketek baguno gadang tapakai ya, berebung ketika kecil dia bisa kita makan, ketika udah jadi bambu nanti bisa kita gunakan lagi misalnya buat dinding rumah atau buat tiang rumah dan lain-lain. Nah, seperti ada juga motif itiak pulang patang, ada juga motif kalok paku, kacang balimbiang anak di paku, kamanakan di bimbing, ada juga motif sirang kak lawi, ada juga motif badamudia, dan itu masih banyak lagi motifnya. Jadi ada motif balah katupe, ada juga balah agar-agar atau saik raga-raga itu melambangkan kehati-hatian.
Jadi setiap motif itu memiliki makna, bisa dilihat nanti ada sisipikan gitu. Setiap daerah pun memiliki ciri khasnya sendiri, walaupun motifnya sama tapi teknik pembuatan motifnya berbeda-beda. Nanti adik boleh keliling nggak langsung. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kain tenun Minangkabau memiliki banyak motif? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pembuatan kain tenun Minangkabau, Bu? Kalau untuk proses kain tenun Minangkabau sendiri itu kita menggunakan alat tenun tradisional seperti yang di sini. Yuk kita lihat sebentar. Ini alat tenunnya namanya alat tenun ini pantang. Nah ini. Jadi alat tenunnya pembuatannya seperti ini. Kain tenun itu atau kain songket berasal dari kata sungkit, menyungkit benang lusi dengan benang pakan. Jadi prosesnya itu dari arah kiri ke kanan, kemudian dari kiri ke kanan atau sebaliknya seperti itu. Jadi nanti akan kelihatan prosesnya seperti ini hasilnya, ya. Nah ini nanti ada hasilnya. Jadi ini prosesnya. Jadi satu kain itu kalau tenun tradisional itu bisa memakan waktu yang cukup lama, bisa sampai lebih dari 3 bulan gitu satu kain. Nah tergantung lagi ukurannya. Kalau ukuran seperti ini, kalau alat tenun yang seperti ini, motifnya kayak gini nih sekitaran dari Silungkang. Kalau ini dari Bandar Sikir motifnya. Nah ini nggak padat ya, ini padat. Kalau itu dari Muara Labu beda lagi. Jadi setiap daerah memiliki alat tenunnya, ciri khasnya. Jadi ini ada pantah. Setiap daerah pun jenis pantahnya, bentuk pantahnya pun berbeda-beda. Seperti itu. Nah, Pertanyaan selanjutnya, Bu, kapan biasanya kain tenun Minangkabau ini dipakai? kalau kain tenun Minangkabau ini biasanya dipakai pada saat upacara adat Minangkabau, atau misalnya menghadiri acara-acara resmi nasional biasanya juga ada ya. Jadi kain tenun ini kita pakai pada yang paling dekat aja, yang paling sering kita lihat tuh barale ya, pernikahan perempuan pakai kain songket. Tapi jarang ya ada kalau datuk pada saat upacara adatnya apa misal pengangkatan datuk. Datuk itu kan walaupun yang diangkat satu orang tapi datuk-datuk yang lain kan juga diundang. Misalnya juga ada acara turun ke sawah. Nah, datuk-datuk biasanya juga pakai pakaian tradisionalnya, termasuk kain tenun ini juga. Baik Bu, terima kasih banyak atas informasi dan ketersediaan waktu untuk diwawancarai yang telah Ibu berikan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok saya, apabila ada kata-kata atau perilaku kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.